mengajak jihad di negeri yang aman adalah penjahat kalian, Pak Amin, ya. Anda penjahat, Anda provokator. Indonesia ini Darussalam, negeri yang aman. Hei Pak Amin, kalau Anda mau berjihad, jihadlah, ya, di Afghanistan sana. Jangan ngajak jihad di negeri yang aman. Sampel Anda itu. Kalian, hei Amin Rais, hei Yusanto, mengganggu Pak Jokowi dengan isu pemajulan. Hadapi dulu para relawan Jokowi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, aksi provokasi yang digelontorkan Amin Rais CS yang menyerukan aksi people power untuk menggulingkan Presiden Jokowi tampaknya benar-benar membuat mayoritas rakyat negeri ini murka. Rakyat yang mencintai keutuhan NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika pun bereaksi keras. Amin Rais CS yang gencar meneriakkan aksi people power di acara diskusi bertema Rakyat Bertanya, kapan people power di Surakarta pada hari Minggu 11 Juni 2023 yang lalu dinilai tak lebih dari para pengkhianat bangsa yang ingin merusak keutuhan NKRI. Tak luput Ketua Umum Forum Komunikasi Ulama, Ketua Aliansi Mubalik Perekat Umat atau AMPU, yang juga Ketua Umum Relawan Sahabat Juang Jokowi alias Jojo, Gus Soleh Marzuki pun tak kalah murka. Dalam sebuah videonya yang viral, Gus Soleh dengan lantang menantang Amin Rais CS dan didengot pengusung khilafah Ismail Yusanto, jika ingin menggulingkan Presiden Jokowi, hadapi dulu para relawan Jokowi. Gus Soleh menegaskan bahwa Indonesia adalah negara Darussalam, negeri yang aman, sehingga tak perlu ada seruan atau narasi jihad. Jika Amin Rais CS ingin berjihad, jihadlah ke Afghanistan. Itu adalah kelompok ataupun orang yang salawi, ya. Apa-apa salah Pak Jokowi. Kelompok etisnya Pak Jokowi, ya. Pak Jokowi ini telah berbuat untuk bangsa. Rating terendah dari lembaga survei yang ada adalah 70%. Dan yang tertinggi adalah 82%. Kalau sampai ada orang yang mau memajulkan Presiden Jokowi, ini berarti provokator, ya. Berarti orang yang hendak membuat kegaduhan. Silahkan, ya, di negara demokrasi untuk bicara apa saja silahkan. Yang penting harus menggunakan nalar, perlu bukti dan fakta. Fakta telah bicara. 82% sampai detik ini Pak Jokowi masih dicintai oleh rakyat Indonesia. Dan apabila kalian, hei Amin Rais, hei Yusanto, mengganggu Pak Jokowi dengan isu pemajulan, hadapi dulu para relawan Jokowi ini. Mungkin masyarakat kita sekarang sudah banyak yang cerdas, ya, tapi tidak semuanya cerdas. Yang cerdas mereka akan melihat berita bahwa Pak Jokowi telah berbuat banyak untuk bangsa dan negara. Yang kita khawatirkan adalah kelompok-kelompok umat atau masyarakat yang sami'na wa ata'na. Nah, di sini ayo kepada para ustadz, para tokoh-tokoh agama, jangan manfaatkan umat yang taat, yang patuh, yang memiliki jiwa primordial ini terhadap tokohnya. Anda tanpa bukti, tanpa fakta, tanpa suatu bentuk fiksi-fiksi yang jelas, hanya mendengar berita tanpa digali kembali lalu disampaikan kepada umat. Inilah yang bisa membuat polarisasi kepada jamaah yang awam. Maka harapan Gus kepada tokoh agama, khususnya kepada umat Islam, ya, Indonesia adalah rumah besar kita bersama. Mari sama-sama kita jaga sebelum
kita berdakwah, sebelum kita bicara, hendaklah sal domirok, tanyakan pada perasaanmu, apa yang kita sampaikan ini membawa manfaat atau tidak, memecah umat atau tidak, membuat kegaduhan atau tidak. Mari itu lebih kita pikirkan agar kita menghadapi pemilu yang serentak di 2024 ini bisa aman, damai, kondusif. Tanggung jawab semua umat Islam khususnya dan semua tokoh-tokoh agama agar bisa terlaksana pemilu ini aman, damai, dan kondusif. Kalau dulu istilahnya adalah mulutmu harimaumu, saat ini jari-jarimu adalah harimaumu. Jangan sampai jari-jari kita khususnya mau menjelang pemilu serentak ini asal share ya. Ingat kita punya undang-undang ITE. Saringlah sebelum sharing ya. Jangan karena kita hanya membaca judul, ternyata di dalamnya bacaan ataupun tulisan fitnah dan provokatif. Anda tanpa meneliti terus men-share begitu saja. Apabila ada yang menuntut kepada Anda bisa terkena undang-undang ITE. Mari menjelang pemilu ini kita jaga, salah satunya kita jaga bukan hanya lisan kita, tapi jari-jari kita di dalam menge-share media sosial yang ada ataupun menulis mengetik ya. Sekali lagi saling sebelum share agar pemilu 2024 ini aman ya, karena keamanan dan kedamaian itu adalah dambaan kita semua rakyat Indonesia. Ya, menjadi keamanan ataupun orang yang menjaga keamanan itu jangan mencari aman. Ya. Banyak aparat keamanan sekarang kita ini mencari aman. Contohnya bagaimana? Salah satunya adalah apa yang dikatakan oleh Amin Rais. Mau memakzulkan Presiden Jokowi tanpa ada data-data yang jelas. Nah ini negara kemana? Nah ini bahkan keamanan pada mencari aman. Sebab kalau nangkap Amin Rais takut ya. Pengikutnya Amin Rais geruduk ataupun demo. Jangan. Tegakkan hukum. Kalau memang Amin Rais ada kesalahannya, ditangkap. Setidaknya kalau sudah membuat kegaduhan, hadirlah negara ini. Itu yang Gus harapkan sebagai rakyat. Panggillah setidaknya, interogasilah. Jangan takut dikatakan diktator. Diktator itu apabila Amin Rais diam, makan es, minum kopi, terus ditangkap sama negara. Ini namanya negara diktator. Tapi Amin Rais sudah bikin kegaduhan, mau memajulkan Presiden Jokowi. Negara diam. Kami sebagai warga negara marah kepada kalian yang menjabat sebagai keamanan negara. Karena orang yang telah membuat kegaduhan seperti Amin Rais, Ismail Yusanto, cawe-cawe dalam pemajulan ini negara diam. Kalau ini kita diamkan, maka akan timbul Amin Rais yang bikin kekacauan, Amin Rais lainnya. Maka hancurlah bangsa ini, baru negara datang, baru negara bertindak. Ini sangat tidak kita harapkan. Ayo kita sama-sama melakukan langkah-langkah dan tindakan yang preventif. Jangan sampai terjadi besar seperti Amin Rais ini memprovokasi ya umat dengan memakzulkan Presiden Jokowi, mendengungkan hayyalal shalah, hayyalal falah, hayyalal ditambah hayyalal jihad. Jihad, ngajak jihad di negeri yang aman adalah penjahat kalian Pak Amin ya. Anda penjahat, Anda provokator. Indonesia ini Darussalam, negeri yang aman. Hei Pak Amin, kalau Anda mau berjihad, jihadlah ya di Afghanistan sana. Jangan ngajak jihad di negeri yang aman, sampel Anda itu. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, reaksi keras Gus Soleh Marzuki saya kira wajar dan tidak berlebihan.
Apapun alasannya, menggulingkan pemerintahan yang sah dan legitimate tanpa berdasarkan ketetapan hukum yang inkrah yang menyatakan bahwa seorang presiden terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan garis miring atau pendapat bahwa presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden, tidak lebih merupakan perbuatan makar. Dampak politik dan sosialnya justru membuat keutuhan NKRI menjadi chaos, situasi negara dalam keadaan vacuum of power atau kehilangan pemimpin yang sah, rakyat pun bisa saling bermusuhan dan cakar-cakaran. Apakah mereka yang gencar berteriak menjadi tukang kompor untuk memprovokasi rakyat, melakukan aksi people power tidak pernah berpikir terhadap dampak dan efek kerusakan yang luar biasa terhadap kondisi sosial politik negeri ini jika people power benar-benar terjadi? Apa mereka pernah berpikir kalau Jokowi benar-benar berhasil dimakzulkan, lantas kondisi negeri ini menjadi lebih baik? Apakah mereka yang gencar berkuar-kuar memprovokasi rakyat memakzulkan pemerintahan yang sah merasa lebih hebat dari Presiden Jokowi? Jumowo dan arogan banget mereka. Apa yang telah mereka sumbangkan terhadap bangsa dan negara ini kok merasa paling berhak untuk menggulingkan pemerintahan yang sah? Jangan mengatasnamakan umat Islam atau rakyat kalau faktanya 82% rakyat negeri ini justru sangat puas terhadap kinerja dan kepemimpinan Presiden Jokowi. Lantas dengan seenaknya berteriak-teriak membabi buta sampai mulut berbusa-busa mengajak rakyat dan umat Islam untuk melakukan aksi people power. Rakyat dan umat Islam yang mana? Yang 18% itu yang merasa tidak puas dengan kinerja dan kepemimpinan Presiden Jokowi. Sudahlah, terlalu mahal negeri ini untuk digadekan hanya sekedar untuk memanjakan syahwat politik para pembenci dan barisan sakit hati yang sirik dan merasa terusik oleh kebijakan Presiden Jokowi. Jangan jerumuskan rakyat yang tidak berdosa hanya sekadar untuk memanjakan syahwat politik kebencianmu selama Presiden Jokowi menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Kalau memang mau melakukan aksi people power bersama-sama dengan rakyat, tunggu tanggal mainnya pada tanggal 14 Februari 2024 nanti, gitu aja kok repot. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.